bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang siklus ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum akan saya presentasikan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Kurniawan, biasa dipanggil Ali. Akan mempresentasikan tentang pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu ialah di mana suatu proses terjadinya naik turunnya suatu kegiatan ekonomi, atau biasa disebut adanya proses fluktuasi ekonomi dan adanya proses ekspansi. Fluktuasi itu ialah dalam KBBI itu sendiri gejala yang menunjukkan turun naiknya harga karena pengaruh permintaan dan penawaran. Jadi proses siklus ekonomi pada fase fluktuasi itu ialah terjadinya naik turunnya harga. Terus yang kedua yaitu pada masa ekspansi atau pertumbuhan ekonomi. Jadi siklus ekonomi itu ada dua. Yang pertama proses fluktuasi dan yang kedua ialah proses ekspansi, di mana ekspansi tersebut pada masa pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya ialah siklus ekonomi adalah suatu proses di mana terjadinya pada fase fluktuasi dan pada fase ekspansi dalam sektor ekonomi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Lairatus Adia, NIM 212-31946. Di sini saya menjelaskan tentang tahap ekonomi, yaitu yang pertama ada tahap ekspansi, di mana tahap ekspansi itu sendiri adalah sebuah pertumbuhan secara cepat di dalam perekonomian, seperti meningkatnya sebuah produksi permintaan barang di dalam pasar, entah itu barang secara permintaan dari konsumen ataupun permintaan secara umum. Dan yang kedua ada tahap ekspansi, yaitu tahap di mana tahap tersebut itu pertumbuhan secara di mana titik maksimum dari sebuah permintaan barang dan jasa, seperti meningkatnya permintaan barang dan jasa hingga menimbulkan sebuah inflasi di dalam pasar itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Uyun Nabila, NIM 212311950. Saya di sini akan melanjutkan materi tahapan siklus ekonomi. Yang ketiga, tahap kontraksi. Tahap kontraksi yaitu proses di mana kegiatan ekonomi mengalami pengerutan yang diakibatkan adanya beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor adanya inflasi. Pada tahapan ini terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan jika pertumbuhan ekonomi itu berakhir di zona negatif selama minimal 2 kuartal berturut-turut, maka negara itu bisa mengalami resesi. Resesi sendiri tidak hanya ditandai dengan mundurnya pertumbuhan ekonomi ke zona negatif, namun juga penurunan lapangan kerja, stagnasi harga, dan kelebihan pasukan karena produsen gagal menyesuaikan tingkat produksi. Jika kontraksi berlanjut, resesi dapat berubah menjadi depresi ekonomi. Selama depresi, tingkat pengangguran meningkat drastis dan pertumbuhan ekonomi terus menurun. Yang keempat, tahap palung. Pada tahap ini perekonomian mencapai titik terendah karena targetnya perdagangan serta rendahnya supply dan demand. Namun tahap ini juga memberikan peluang bagi pembisnis untuk mengatur
ulang keuangan mereka dan mengantisipasi pemulihan ekonomi. Di samping itu, pada tahap ini, pemerintahan biasanya akan memberikan stimulasi fiskal dan moneter untuk kembali mengerek pertumbuhan ekonomi. Biasanya, pemerintah akan memberlakukan kebijakan anggaran ekspansif demi menggerakkan konsumsi dan memantik dunia usaha untuk kembali berproduksi. Sementara itu, Bank Sentral akan mulai menurunkan suku bunga acuannya. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Anggreni, NIM 21231926. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai produksi barang atau jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, yaitu naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan pengangguran, dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu teori neklasik. Teori neklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Slowman sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Slow and T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta secara nasional. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NIM 21231934. Saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai abad 18. Pencetusnya adalah teori terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Konsep ini kemudian disegah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah, sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerjaan. Teori klasik lahir sebagai tonggak utama pertama dalam pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Teori tersebut muncul karena adanya kelemahan dan kekurangan dari teori ekonomi sebelumnya yang dapat kamu pelajari daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan. Saya 21231936. Saya akan melanjutkan tentang teori historis. Teori ini dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Di antaranya ada Gary Bart, Werner Sobat, dan Friedrich Hayes. Dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Carr, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi di dalam kota ataupun masyarakat, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara menurut Werner Sobat mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri,
hingga tahapan kapitalis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Solil Mezaluna Felicia Pawita, NIM 21231956. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan perekonomian di suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Satu, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, iklim, mineral, kekayaan alam, sumber air hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun instansi. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Nomor satu yaitu motivasi sumber daya manusia. Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya, memberikan motivasi pada sumber daya manusia adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Lalu yaitu yang kedua, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya terhadap sesuatu. Lalu yang ketiga, program pelatihan. Memberikan program pelatihan kepada para sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran, serta sesuai dengan data yang valid. Perpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala. Dalam mengontrol kinerja sumber daya manusia, dalam periode yang ditentukan diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimilikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qasim, NIM 21313948. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Siklus ekonomi adalah rangkaian yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi yang diakibatkan adanya ekspresi pertumbuhan ekonomi dan kontraksi resesi atau penurunan ekonomi. Adapun tahapan-tahapan yang terjadi di dalam terjadinya siklus ekonomi yaitu tahapan ekspansi, tahapan puncak, tahapan kontraksi, dan tahapan palu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia.